Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Awal, Long Hao Shen tiba-tiba berteriak dari tanah yang sebelumnya tidak bersuara. Sosok besar Hao Yue muncul dalam sekejap, dan Essence of Disorder segera meledak. Dengan menyerap kekuatan yang dilepaskan di sekitarnya, dia membuatnya agar sekutunya tidak terpengaruh. Pada saat ini Grand Vien Cavalry telah muncul, Long Hao Shen sudah membuat persiapan untuk pertempuran. Setelah pertempuran terakhir dengan Yue Merchant Group, Hao Yue memberitahu Long Hao Shen bahwa karena evolusinya, Essence of Disorder sekarang akan menghabiskan sekitar 80% energi spiritualnya, alih-alih menghabiskannya sepenuhnya sekaligus. Ketika kelompok Long Hao Shen masuk di wilayah iblis, pergi tanpa pilihan selain meninggalkan Surai tak tergoyahkan, Hao Yue memilih untuk hidup sendiri. Setelah semua, dia akan menonjol terlalu banyak dengan tinggal di sisi Long Hao Shen ini. Selain itu, dengan adanya hubungan instan antara mereka berdua seperti kontrak darah mereka, Long Hao Shen tidak khawatir tentang keselamatannya. Pada saat dia melihat kavaleri Vien Agung, Long Hao Shen menyuruh Hao Yue mulai mempersiapkan Essence of Disorder-nya. Pada saat itu, dia masih tidak yakin apakah akan melawan Grand Vien ini atau tidak, tetapi ingin bersiap-siap untuk berjaga-jaga. Konsumsi pada Hao Yue memang akan sangat besar, tetapi setelah mengkonsumsi energi spiritual, paling banyak 1 atau 2 jam diperlukan untuk memulihkannya kembali. Tetapi jika pertempuran benar-benar dimulai, efek dari Essence of Disorder akan sangat luar biasa. Saat itu, jika bukan karena bantuan Hao Yue, pada saat selusin Grand Bearded Demons muncul, Long Hao Shen dan Leng Xiao tidak akan berhasil melawan mereka. Meskipun demikian, membuat mantra secara instan pecah setelah pemanggilan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Kontrak darah dapat dipanggil dengan pemanggilan instan, tetapi pada saat yang sama, Hao Yue dapat mempertahankan sihirnya sendiri tanpa mengganggunya saat dia dipanggil karena tubuh khususnya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berhasil dicapai oleh susunan pemanggilan penyihir sebelumnya. 3 sinar cahaya dari Essence of Disorder menyebar, memanjang dengan diameter sekitar 50 meter dan membungkus kavaleri Vien besar yang berjumlah 50 orang di dalamnya. Dapat segera terlihat bahwa terlepas dari apakah itu iblis besar atau kuda iblis mimpi buruk mereka, kabut hitam pekat terpancar dari seluruh tubuh mereka. Dengan suara teriakan, kavaleri segera turun ke kekacauan. Grand Viens terutama menggunakan tubuh fisik mereka untuk pertempuran, tetapi sebagian besar iblis yang tangguh ini mampu bertindak dalam koordinasi, seolah-olah mereka adalah satu kesatuan. Sama seperti kasus untuk klan bulan, untuk klan naga iblis, itu adalah kasus untuk klan Vien. Energi iblis manapun akan mengandung energi spiritual tipe kegelapan. Mereka memiliki kemampuan untuk menyerap esensi kegelapan di udara dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan kultivasi mereka dengan mencernanya, secara bertahap mencapai keadaan evolusi. Jadi, pada saat pertempuran, serangan Grand Vien manapun akan dilengkapi dengan atribut kegelapan, diisi dengan kekuatan ekstrim. Tetapi dengan cara yang sama, tubuh mereka akan memiliki sifat tipe kegelapan. Bahkan pejuang kegelapan murni akan menderita pengaruh kekerasan dari Essence of Disorder, apalagi Grand Vien ini yang awalnya memiliki atribut kegelapan. Kabut hitam tiba-tiba pecah, memperlihatkan pemandangan esensi kegelapan dalam diri mereka bertiga. Tidak hanya itu, Essence of Disorder membentuk awan ajaib yang mengumpulkan bagian paling kuat dari semua sihir menjadi awan ajaib. Semua jenis esensi sihir yang berbeda memperkuat Essence of Disorder ini. Semakin besar gangguan elementalnya, semakin kuat efek sihirnya. Ketiga elemen yang dilepaskan Hao Yue mengandung sebagian elemen cahaya, yang efeknya jauh lebih besar daripada api atau air melawan kegelapan. Dalam kabut gelap yang langsung dilepaskan oleh iblis, serangkaian ledakan bergema. Setidaknya sepertiga dari Grand Vien jatuh dari punggung kuda mereka, dan meskipun kekuatan pertahanan kuda iblis mimpi buruk ini hebat, retakan dapat terlihat muncul di punggung mereka, dan dari sana, darah hitam pekat disemprotkan ke sekeliling. Hao Yue secara alami bukan satu-satunya yang bertindak, begitu mereka melihat sinyal Long Hao Shen, anggota lain dari pasukan pemburu iblis segera membuat persiapan pertempuran mereka. Instan Essence of Disorder meledak,
Keir menghilang dari belakang punggung Long Hao Shen, dan serangan yang lain meletus dari segala arah. Mereka harus menyelesaikan ini secepat mungkin, yang menyiratkan akan keluar dari awal. Ini adalah provinsi tengah wilayah iblis, yang menyiratkan bahwa mereka kemungkinan besar akan menemukan iblis, dan harus mengurus pertempuran ini tanpa membuang waktu. Perisai jiwa surgawi raksasa di tangan Wang Yuan membawa cahaya keperakan. Di atasnya, 3 permata telah dimasukkan dengan kuat. Perisai bergulir pemisah ruang. Semua iblis besar dari kavaleri ini dilengkapi dengan tombak, dan di bawah serangan Essence of Disorder, mereka hampir tidak bisa menahan kekuatan dengan tombak mereka. Dalam keadaan berjuang dengan panik, kuda iblis mimpi buruk yang mereka kendarai tidak membantu apapun. Ledakan berulang berdering, saat 5 Grand Vien dari kavaleri yang tidak jatuh ke tanah karena Essence of Disorder dihancurkan satu demi satu oleh serangan Space Splitting Revolving Shield. Bahkan Long Hao Shen tidak berani bertemu langsung dengan kekuatan luar biasa Divine Soul Shield ini, apalagi Grand Viens dari langkah keempat yang kekuatan fisik Wang Yuan itu sendiri sudah cukup untuk dihancurkan sampai mati. 5 mayat dikirim terbang, jatuh ke tanah seperti debu. Sima Xian juga merawat 5 Grand Vien lainnya. Di tangannya, 5 peluru cahaya seukuran kepala manusia telah ditembakkan, membawa esensi cahaya yang luar biasa, membombardir dada 5 Grand Vien dengan ganas. Arai peluru suci. Ini adalah salah satu keterampilan baru yang dipelajari Sima Xian. Kali ini, dia akhirnya memiliki sedikit kemiripan dengan pendeta biasa. Faktanya, meskipun dia adalah seorang pendeta yang menggunakan kekuatan brutal, konsentrasi tubuhnya dalam esensi cahaya bahkan lebih besar dari Luxi. Seseorang tidak boleh lupa bahwa setelah menjadi ksatria punggawa Long Hao Shen, energi spiritual internal pendeta botak ini telah menembus alam menakutkan tahun 80-an. Ketika digunakan sepenuhnya, orang bisa membayangkan kekuatan mengerikan dari serangan ringannya. Kekuatan ofensif dari arai peluru suci sangat hebat, karena mengandung hampir sepertiga dari energi spiritual Sima Xian. Cahaya menahan kegelapan secara alami, apalagi Grand Vien ini yang kekuatan kegelapannya telah dilucuti sebelumnya. Dengan hanya lapisan terakhir perlindungan kegelapan yang menutupi tubuh mereka yang berkarat, bagaimana mereka bisa menahan kekuatan dahsyat dari peluru suci ini? Meskipun tidak memiliki teror yang sama seperti Wang Yuan yang langsung memenggal kepala mereka, 5 Grand Viens masih dikirim terbang dari kuda mereka, menderita kerusakan serius. Blue Rain, Hibiscus of Light dan pedang Roh Kudus muncul di tangan Long Hao Shen pada saat yang sama saat dia menyerang dengan kecepatan penuh. Tepi putih murni, serangan berduri, dorongan petir, arai pertempuran surgawi, serangan surya cemerlang, potongan silang ledakan instan, duri ringan, ini banyak kemampuan Retribution Knight dilepaskan secara alami dan berturut-turut dari tangan Long Hao Shen, dan kekuatan menakutkan dari energi spiritual cair diilhami dalam pedang beratnya mewarnai mereka dengan emas. Setiap serangan yang dia luncurkan setidaknya akan meninggalkan mayat Grand Vien atau Nightmare Devil Horse di belakang. The Light Elemental Fairy Yating melayang di belakang Long Hao Shen, melantunkan tanpa gangguan, dan mantra elemen ringan diluncurkan satu demi satu di Long Hao Shen. Setelah Yating menjadi kompor spiritual Long Hao Shen, mereka bisa dikatakan telah mencapai tingkat koordinasi yang sempurna. Dengan bantuan dari fisiknya sebagai Sion of Light, Yating telah menyelesaikan 2 evolusi. Meskipun konsumsinya setelah pertempuran sebelumnya di atas karavan sangat bagus, dia sudah pulih ke puncaknya hanya dalam 2 hari. Bersama dengan Long Hao Shen, kompatibilitasnya dengan elemen cahaya tumbuh beberapa kali lipat. Dengan dia di sisinya, Long Hao Shen yang awalnya beberapa kali lipat lebih cepat dari orang biasa untuk memulihkan energi spiritual internalnya, sekarang bisa melakukan hal yang sama dengan lapisan api suci yang mengelilingi tubuhnya. Pada saat mereka mulai menyerang, di tengah formasi Grand Vien ini, 13 pemuda meledak dengan serangan terkuat mereka pada saat yang sama, dan hanya beberapa detik kemudian, kavaleri Grand Vien sudah dilanda teror. Termasuk Komandan Vien, hanya 7 atau 8 dari Grand Viens yang menderita serangan Essence of Disorder, nyaris tidak berhasil keluar dari ruang lingkup sihir. Keir. Setelah Long Hao Shen menebang 2 kuda mimpi buruk,
Long Hao Shen berteriak keras. Sebuah adegan fantastis terjadi. 3 meter di atas tanah, siluet hitam tiba-tiba muncul tanpa dasar, dan segera, cahaya putih meletus dari dada Long Hao Shen. Sementara itu, Little Green meluncurkan mantra mengambang padanya, dan dengan bantuan tarikan bercahaya putih, Long Hao Shen terbang seperti sambaran petir menuju arah Keier. Musuh yang tersisa yang masih dalam lingkup efek Essence of Disorder sudah tidak ada masalah, karena 2 pasukan perburuan iblis sudah cukup untuk menangani mereka, tetapi mereka tidak bisa membiarkan Komandan Vian lolos. Kemampuan tarik kompor Sein spiritual menghasilkan kecocokan yang sempurna dengan pemahaman diam-diam yang ada di antara mereka berdua. Ketika Komandan Vian melihat sesuatu yang salah, dia sudah memiliki luka berat dari Essence of Disorder. Terlepas dari ras mereka, ketika menderita serangan mendadak seperti itu, hal pertama yang akan dilakukan iblis manapun adalah mencoba menyelamatkan hidupnya, sebelum mencari penjelasan. Jadi, setelah Nightmare Horse-nya membawanya keluar dari lingkup Essence of Disorder, Komandan Vian segera berbalik untuk melihat situasinya, sementara Grand Vians yang bergegas keluar bersamanya melakukan gerakan yang sama. Apa yang mereka lihat adalah adegan kacau, adegan pembantaian kavaleri iblis besar mereka yang putus asa. Hanya pada saat ini, Long Hao Shen dan Keier sudah menyusul mereka. Setelah menyusul Keier, Long Hao Shen segera memegang tubuhnya yang lembut dan lembut di lengannya, tiba-tiba berputar di udara dan melemparkannya dengan kekuatan penuh. Sosok hitamnya terbang di udara seperti meteorit hitam menuju Komandan Vian. Dengan bantuan efek teknik mengambang, Long Hao Shen tidak berhenti di situ dan sekali lagi menggunakan kemampuan menarik dari kompor Sein spiritualnya, mengikuti Keier yang dilemparkan untuk mengejar Komandan Vian. Segudang cahaya putih meledak dari tubuhnya, dan 2 dari Grand Vians serta tunggangannya berubah menjadi sia-sia. Mereka masih di langkah keempat, dan perbedaan yang mereka miliki antara iblis berbilah ganda hijau tua tidak dapat diabaikan. Keistimewaan Vian Cavalry adalah serangan yang intens dan bukan pertahanan yang intens, meskipun mereka memiliki tubuh yang tangguh dan tahan lama. Ada banyak iblis yang lebih mahir menggunakan karapas mereka untuk pertahanan daripada mereka. Detik berikutnya, Long Hao Shen juga tiba, mengayunkan 2 pedangnya yang berat dan mengayunkannya dengan sepasang serangan surya cemerlang yang menyerang Komandan Vian pada saat yang bersamaan. Komandan Vian bisa dikatakan ketakutan dan ketakutan pada saat yang bersamaan. Bahkan jika dia bahkan lebih bodoh, ketika melihat energi spiritual emas seperti matahari meledak dari tubuh Long Hao Shen, dia menebak bahwa dia pada dasarnya bukan iblis. Membawa tombak di tangannya, dia memblokir 2 pedang Long Hao Shen dengan keras, tapi kuda mimpi buruk di bawahnya jatuh beberapa langkah ke belakang. Di Seng Modalu, menantang pembangkit tenaga listrik dengan peringkat yang lebih tinggi adalah prestasi yang sangat menantang, karena ada kesenjangan kualitatif di antara setiap langkah. Namun, ini sudah bukan pertama kalinya Long Hao Shen menantang lawan dari langkah yang lebih tinggi, dan dia memiliki banyak aset yang tidak dimiliki orang biasa. Dalam keadaan normal, mengalahkan kavaleri ini bukanlah hal yang mudah. Tanpa bantuan Hao Yue, mereka pasti akan mengalami pertempuran yang sulit, dan bahkan jika mereka menang, itu akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, Komandan Vian baru saja menderita efek serangan dari Essence of Disorder. Dia berada di langkah ke-6 kultivasi, tetapi masih jauh dari puncak langkah ke-6. Karena itu, dia harus menanggung efek mantra, dan kekuatan elemen di tubuhnya sangat terkuras olehnya, karena tubuhnya mengalami kerusakan serius. Menantangnya hanya bisa dilakukan karena dia sudah sangat lemah. Lebih penting lagi, Long Hao Shen sekarang bertindak sebagai Retribution Knight, ahli dalam serangan bus instan. Serangan balik yang kuat menyebabkan Long Hao Shen dikirim terbang di udara, tetapi pada saat berikutnya, tubuhnya sudah berputar dengan kecepatan tinggi. Mengutuk pedang berputar. Peri elemental cahaya Yating terbang ke tempat yang cukup jauh darinya, melantunkan mantranya tanpa jeda. Ketika serangan pertama Long Hao Shen bertabrakan dengan tombak Komandan Vian, ledakan cahaya suci yang kuat terjadi, dan dengan kekuatan penuhnya menghalangi, sebuah penyok besar muncul di tombaknya. Di bawah, keempat anggota badan kuda iblis mimpi buruk sudah kaku,
meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Pedang Suci. Yating memberikan pukulan pertama Long Hao Shen kekuatan yang hebat dari pedang suci. Tetapi pada saat ini, kekuatan bertarung kuda iblis mimpi buruk ditampilkan sepenuhnya. Sebuah cahaya hitam samar bergegas keluar dari tubuhnya, memasuki tubuh Komandan Vian. Pada saat yang sama, yang terakhir membuka mulutnya, sepertinya ingin meludahkan beberapa kata. Untuk waktu yang cukup lama, dia terus merengek keras, dikelilingi oleh kabut hitam dan menunjukkan penampilan yang tidak sedap dipandang. Spesialisasi Grand Fiends adalah pertarungan jarak dekat, tapi Nightmare Devil Horses lebih cenderung menggunakan kemampuan elemental. Mereka bisa berlari dengan kecepatan ekstrim, dan ahli dalam menggunakan serangan sihir kegelapan. Untuk alasan yang tepat ini, kerugian mereka bahkan lebih besar daripada Grand Fiends ketika menderita efek dari Essence of Disorder. Adapun kuda iblis mimpi buruk dari langkah kelima ini, yang kekuatan unsurnya telah sangat terkuras, itu hanya berhasil memberikan bantuan kepada Komandan Vian, tetapi tidak dapat menggunakan sihir ofensif kegelapan secara langsung terhadap Long Hao Shen. Bang! Pukulan ke-13 dari pedang bergulir mengutuk sekali lagi membawa kekuatan mengerikan dari pedang suci, menyebabkan tombak di tangan Komandan Vian patah. Meskipun demikian, Komandan Vian ini memang tangguh. Tak henti-hentinya memegang sepasang cakarnya yang besar, dia tiba-tiba mengandalkan tubuhnya yang keras untuk memblokir pedang bergulir mengutuk Long Hao Shen. Setiap kali cakarnya bersentuhan dengan pedang bergulir yang mengutuk, asap hitam akan keluar, itu adalah efek korosi yang dimiliki cahaya terhadap kegelapan. Tapi yang paling mencengangkan adalah hanya bekas yang tertinggal di cakarnya. Sayangnya, menggunakan metode ini untuk memblokir Revolving Condemning Sword, yang memiliki kekuatan yang meningkat seiring waktu, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Komandan Vian akhirnya tidak bisa melanjutkan. Celepuk, palankes setengah cakar kanannya terputus, dan Komandan Vian akhirnya mengeluarkan teriakan menyedihkan. Pada saat yang sama, dia berpikir untuk mundur dari sisi kanan. Sebenarnya, itu tidak ditebang secara tidak sengaja, tetapi dialah yang berinisiatif membiarkannya ditebang. Pedang bergulir yang mengutuk secara alami mengikuti, tetapi pada saat Komandan Vian tampaknya akan jatuh ke tanah, dia menarik kuda iblis mimpi buruk, langsung bersandar ke samping dan pergi sejauh menggunakannya untuk memblokir pukulan yang ditujukan padanya. Kuda iblis mimpi buruk sebelumnya tidak berusaha untuk membantunya, tetapi kekuatannya tidak cukup, untuk tidak mengatakan fakta bahwa itu telah dilemahkan oleh Essence of Disorder sebelumnya. Ketika secara paksa digunakan sebagai perisai dengan pengkhianatan tuannya, bagaimana mungkin itu bisa bertahan melawan pukulan Long Hao Shen? Dengan suara pecah yang memekakkan telinga, kuda iblis mimpi buruk yang sangat besar ini langsung terkoyak oleh pedang bergulir yang mengutuk, dan daging serta darahnya tersebar. Komandan Vian tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Long Hao Shen, tetapi sebaliknya, dia dengan cepat melarikan diri ke arah yang berlawanan. Menggunakan sepasang cakar lebarnya untuk berlari dengan kecepatan tinggi, dia sudah lebih dari 10 meter jauhnya dengan beberapa langkah. Long Hao Shen mengambil napas dalam-dalam dan Blue Rain, Hibiscus of Light bersinar terang. Pancaran dua warna biru dan emas membentuk pelangi menyilaukan di udara, mengejar Komandan Vian. Itu adalah serangan Thrusting Hibiscus. Serangan penetrasi yang terbentuk dari sinar cahaya yang luar biasa diluncurkan. Jelas merasakan bahaya di punggungnya, Komandan Vian tiba-tiba berbalik, menggunakan cakarnya untuk memblokir, hitam pekat langsung keluar dari dadanya dan berubah menjadi gumpalan hitam cemerlang. 2. Tubuh besar Vian Commander dihantam oleh kekuatan ofensif yang mengerikan dari Thrusting Hibiscus dan tertusuk, kedua tangannya hancur berkeping-keping. Namun, yang paling mencengangkan adalah dia masih tidak mati, tiba-tiba bangkit sekali lagi dan melarikan diri dengan liar setelah jatuh ke tanah, mencoba melarikan diri. Sementara itu, cahaya hitam meroket dari atas tubuhnya. Sungguh vitalitas yang kuat. Long Hao Shen tercengang. Dia tidak berpikir bahwa bahkan Hibiscus of Rain and Light miliknya masih belum cukup untuk mengakhiri hidup lawannya. Pada saat ini, konsumsinya sudah luar biasa, dan bahkan dengan bantuan Yating, dia tidak akan bisa mengejar lawan. Pada saat yang tepat ini,
kecemerlangan merah membentuk awan merah di udara, mencegat sinar hitam yang diluncurkan ke arah mereka. Pada saat yang sama, sosok merah jatuh seperti meteor, menghancurkan dengan ganas Komandan Vien yang telah kehilangan kedua tangannya. Membakar dengan ganas, bila api besar sepanjang 5 meter menghantam tubuh lumpuh Komandan Vien. Dengan teriakan yang menyedihkan, Komandan Vien ini akhirnya jatuh ke tanah, bahkan tidak bisa merangkak lagi. Nyala api menghilang, dan sosok Li Xin muncul, mengendarai unicorn mawar dan memberi Long Haoshen pandangan meminta maaf. Poin kontribusi Demon Hun Squad diperoleh saat membunuh Demon. Artinya, poin kontribusi untuk kematian Komandan Vien ini direnggut oleh Li Xin. Long Haoshen mengamati medan perang, pertempuran telah benar-benar selesai. Di bawah bantuan besar dari Haoyus Essence of Disorder, pertempuran ini berakhir lebih mudah dari yang diharapkan. Serangan Grand Fiends benar-benar mengancam di medan perang, dan ketika menandingi Nightmare Devil Horses, mereka bahkan lebih unggul melawan Brilliant Angel Knight Regiment, yang hampir tidak bisa melawan mereka. Tentu saja, ini dengan premis bahwa jumlah Grand Fiends di sisi lain setidaknya 3 kali jumlah Angel Knights. Sayangnya, lawan yang mereka temui hari ini terlalu licik. Dengan serangan diam-diam tiba-tiba, dicocokkan dengan teror Essence of Disorder, kehidupan Grand Fiends dan Nightmare mereka telah berakhir. Setelah menderita serangan Essence of Disorder, kuda iblis mimpi buruk bahkan kehilangan kekuatan untuk melawan musuh. Belum lagi serangan tiba-tiba dari 2 pasukan perburuan iblis, baik itu dalam hal kekuatan ofensif atau dalam kemampuan membatasi, mereka sangat tangguh. Grand Vien yang tersisa mencoba melarikan diri dengan tunggangan mereka, tetapi diselesaikan oleh serangan Keier. Li Xin menyeret mayat Komandan Vien di depan Long Haoshen, dengan nada meminta maaf menyatakan kepadanya, "Maafkan aku Haoshen. Saya tidak sengaja mengambil poin kontribusi Anda. Saya akan memberi Anda kembali beberapa poin kontribusi untuk kematian Komandan Vien ini nanti." Long Haoshen mengerutkan alisnya, "Kak, kapan kamu mulai memperlakukanku seperti orang luar? Lebih penting lagi, justru karena intervensi Anda, kami mencegah iblis ini menyebarkan informasi tentang keberadaan kami. Kamu pantas mendapatkan poin kontribusi ini, tahu." Tapi, Li Xin sepertinya ingin menambahkan sesuatu yang lain sebelum dipegang lembut oleh lengan Long Haoshen. "Kak, terlepas dari kekuatanku atau apapun, aku adalah adikmu seumur hidup. Dalam hatiku, kamu akan menjadi kakak perempuanku tersayang selamanya." Dia telah merasakan beberapa perubahan baru-baru ini pada keadaan pikiran Li Xin, karena kekuatan Long Haoshen menjadi semakin besar, dan kecemerlangannya semakin menyilaukan. Li Xin merasa seperti dia menjadi semakin jauh dengan adik laki-lakinya yang tidak memiliki hubungan darah, dan bahkan bisa merasakan getaran heroik dari Long Haoshen yang lebih muda. Karena hubungan baru mereka, dia mulai berbicara dengan Long Haoshen jauh lebih sedikit, karena takut mempengaruhinya dengan buruk atau menjadi gangguan baginya. Pada saat ini, pelukan dan kata-kata Long Haoshen menyebabkan Li Xin tidak dapat menahan perasaan persaudaraannya yang tersayang, memeluknya erat-erat dan menangis terseduh-seduh. Keier datang ke sisi Long Haoshen, diam-diam tinggal di sana, berkedip berulang kali pada adegan ini, meskipun tidak ada perasaan cemburu yang muncul dalam dirinya. Sebagai pemilik kompor spiritual samsara, indranya bahkan di atas Long Haoshen, dan dia bisa dengan jelas merasakan bahwa perasaan yang dipegang Li Xin terhadap Long Haoshen sama sekali berbeda dari perasaan yang dia miliki terhadapnya. Tapi bertentangan dengan harapan, ketika Li Xin melihat Keier, dia buru-buru melepaskan pelukan Long Haoshen, segera menjelaskan, "Keier, jangan salah paham ini. Saya..." Keier tiba-tiba mengungkapkan senyum langka, "Mengapa saya salah paham ini?" Long Haoshen meraih tangan kecil Keier dan menatap wajahnya dengan muka. Merasakan kepercayaan penuh yang ada di antara mereka berdua, dia tidak bisa menahan perasaan hangat yang nyaman. "Kak, sekarang bukan waktunya untuk bicara. Kita harus membersihkan medan perang sekaligus, sebelum pergi." Semua orang jelas sibuk menyapu medan perang, dan faktanya, yang tersibuk di antara mereka adalah Scrooge tertentu di antara kelompok itu. Tingkah laku Li Xin memang sesuatu yang tak seorang pun bisa menahan senyum saat menonton.
Cincin spasial orang ini sudah terisi penuh dan terisi penuh. Meskipun demikian, dia memiliki metodenya sendiri yang lain, mayat sekelompok iblis berserk dan iblis burung dibuang, dan beberapa mayat Grand Vien dan kuda iblis mimpi buruk malah diambil. Di wajahnya, dia sekarang memiliki ekspresi dari rasa sakit dan ketidakberdayaan. Anggota regu perburuan iblis keempat juga menirunya, dan mengambil beberapa mayat di cincin spasial mereka sendiri. Meskipun demikian, mayat Grand Fiends dan Nightmare Devil Horses ini mengambil terlalu banyak ruang, dan tidak satupun dari mereka memiliki cincin spasial dengan kapasitas mengerikan yang sama dengan Lin Xin. Pada akhirnya, mereka hanya berhasil mengangkut sekitar setengah dari rampasan perang ini. Li Xin menerima poin kontribusi untuk Komandan Vien ini, dan dengan tegas meninggalkan rampasan perang lainnya yang berasal dari mayat Komandan Vien ini, termasuk kristal ajaibnya. Tentu saja, Lin Xin tidak akan melepaskan mayat berperingkat tinggi seperti itu, dan bahkan memulihkan mayat besar dan terfragmentasi dari kuda iblis mimpi buruk dari langkah kelima. Li Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan suara rendah kepada Long Hao Shen, orang ini tidak memiliki kemampuan bertarung, tapi bukankah dia tidak pernah puas?